pelajaran dengan lancar. Kalian juga mendapatkan ilmu yang baru. Udah siap? Nah, siap. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan Saudara Wais untuk memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya Allah ya robbal alamin ya. Anak-anakku sekalian, kita akan mengawali pelajaran kita hari ini dengan kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib Garuda Pancasila. Semuanya anak-anak silakan berdiri. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita belajar tentang norma, kemudian fungsi, kemudian cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, kalian masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya? Masih, yaitu tentang bunyi dari Pancasila dan lambang burung Garuda. Kalian masih ingat bunyi dari Pancasila itu? Masih. Ya, sok kita sebutkan ya. 1. Kedua. Ketiga. Keempat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah ya, ternyata kalian masih ingat. Oh iya, kalau misalnya ada teman kalian yang berbeda agama, kemudian kalian harus menghormati dan menghargainya,
itu termasuk pengamalan sila keberapa ya? Pertama ya, atau yang ke-1. Kalau bermusyawarah untuk mufakat, sila keberapa? Keempat ya. Nah, Bapak mau ngecek dulu nih kehadiran kalian. Adakah di antara kalian temannya yang gak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian terus bersemangat untuk belajar dan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Tujuan belajar kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu untuk memahami tentang norma, kemudian fungsi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu untuk menyampaikan pendapat di hadapan teman-temannya, tentu di depan kelas. Ya, itu tujuan kita. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas hal itu semua supaya kalian tetap bersemangat untuk belajar pada hari ini. Kita adakan ice breaking dulu, setuju? Semuanya bergerak. Baik, anak-anak, itu tadi kita udah ice breaking. Sekarang tidak ngantuk lagi? Tidak ya? Semakin bersemangat kan? Semakin bersemangat. Baik, kita akan saksikan kembali tayangan berikut tentang norma dan peraturan, ya. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Nah, dari sini kalian ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, cukup paham tentang norma ya. Jadi norma itu berlaku di mana saja ketika kalian masih hidup. Gitu ya. Jadi norma itu ada norma hukum. Norma hukum ini biasanya pada umumnya adalah tertulis, tapi ada juga norma hukum yang sifatnya tidak tertulis. Seperti contohnya ketika kalian di penjara. Ketika kalian di penjara, kalian terkena norma hukum secara tertulis. Ketika kalian keluar dari penjara, norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat tetap berlaku selama seumur hidup. Ketika kalian sudah keluar dari penjara misalnya, kalian tetap akan dicemooh oleh warga masyarakat. Wah, itu maling dulunya. Nah itu, sampai kapanpun, bahkan sampai cucu kalian akan terkena imbasnya ketika kalian melakukan kejahatan. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Nah, kalau cukup jelas, kita akan berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang pengertian tentang norma, kemudian hal-hal apa aja atau langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan musyawarah. Ya. Baik, Bapak akan bagikan terlebih dahulu. Nah, siap ya, kita bagikan dulu ya. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Cukup jelas. Nah, baik anak-anakku sekalian, diskusi rupanya udah selesai, ya. Bersiap-siap untuk mempresentasikannya ke depan ya. Baik.
Baik, silakan mau kelompok mana dulu nih yang mau maju? Boleh, silakan kelompok 3 maju dulu terlebih dahulu ya. Silakan. Ya. Baik, sebentar. Ya. Sudah siap? Ucapkan salam dulu, kemudian perkenalkan kelompoknya, baru dibaca soal dan jawabannya. Silakan. Kenalkan, kami dari kelompok 3 menyaksikan hasil diskusi kami. Pertanyaan diskusi yang pertama, bagaimana tata cara menyampaikan pendapat musyawarah yang baik? Pak, musyawarah sudah selesai. Apakah yang pantas diikutkan kelas 4A? Pertanyaan diskusi yang kedua, apa yang terjadi bila norma-norma yang ada di Indonesia tidak berlaku atau tidak diterapkan di lingkungan sekitarmu? Yang terjadi adalah banyaklah kesalahan pada Indonesia, contohnya banyaknya pencurian dan pencurian yang terjadi di Indonesia akan Baik, terima kasih jawabannya kelompok 3 ya. Nah, lanjut. Ada lagi kelompok. Ya, silakan kelompok 4 dulu boleh. Ya. Ya. Silakan salam dulu, perkenalkan kelompoknya dan dibaca soal dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, bagaimana tata cara penyampaian pendapat ketika musyawarah yang baik? Sopan, berani bertanya dan mendengarkan pendapat orang lain. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi bila norma-norma yang ada di Indonesia tidak berlaku atau tidak diterapkan di lingkungan sekitarmu? Akan menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitar dan akan terjadinya. Ya, baik anak-anak, itulah tadi hasil diskusi kalian sudah dipresentasikan di depannya. Ternyata anak-anak pada pintar sekali ya. Sudah berpendapat, sudah pas ya. Nah, sebagai penguatan, mari kita saksikan tentang bagaimana sih kalau orang yang melanggar norma tersebut. Nah, kita saksikan tayangan berikutnya ya. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar kok duduk ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Ya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, nak. Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya. Kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku belum kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda,
Ayo, segera makan nak. Dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Ya bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda. Sudah pukul berapa ini nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf bunda, aku langsung berangkat sekolah ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Wanda sudah mendapat bus, akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu. Mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh, Wanda. Bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Dari tayangan tersebut, mungkin kalian bisa menyimpulkan betapa pentingnya norma itu. Jika norma itu diabaikan oleh kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, menurut pendapat kalian, apa yang harus kita perbaiki seandainya kita seperti Wanda, dilakukan oleh Wanda? Hal apa aja yang akan diperbaiki Wise untuk supaya tidak melanggar aturan tersebut? Tidak menonton TV dan tidak tidur larut malam. Baik. Setujukah jawaban Wise, teman-teman? Setuju ya. Jadi kita itu kalau nonton TV harus sesuai dengan waktunya ya, harus sesuai dengan waktunya. Nah, menurut kalian, jika kalian sebagai seorang Wanda dan kalian ditegur oleh guru, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian malu atau ingin berusaha memperbaikinya? Ya, berusaha untuk memperbaikinya. Nah, jadi dengan demikian bahwa norma itu harus kita lakukan walaupun itu sifatnya tidak tertulis, tapi pengaruhnya bisa terjadi atau terasa sampai sepanjang hayat. Nah, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, materi kita kali ini cukup sekian. Kita akan refleksikan terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa lebih memahami tentang apa itu norma, kemudian hal-hal apa aja yang harus dilakukan oleh kalian untuk terus berusaha melakukan atau tidak melanggar norma yang berlaku di negara kita. Baik, supaya lebih paham, Bapak akan membagikan sticky note untuk kalian. Silakan kalian boleh keluarkan ballpoint-nya untuk menulisnya. Kemudian ditempel di papan tulis. Oke, siap ya? Iya. Ya, silakan dibagikan. Baik, sudah terbagi semua? Sudah ya. Nah, untuk refleksi kita ini silahkan menurut pendapat kalian apa norma itu? Silahkan ditulis. Menurut kalian norma itu apa? Dibacakan jawabannya.
Iya. Nah, menghadap teman-teman silakan dibaca. Norma itu aturan. Aturan. Silakan ditempel. Terima kasih. Ya, Norma itu adalah peraturan dari Indonesia. peraturan dari Indonesia. Silakan. Ada lagi? Ya, Norma itu aturan. norma itu aturan. Silakan ditempel. Kemudian menghadap ke sana. Maksa pendapat orang lain. Iya, terima kasih. Norma adalah aturan di lingkungan sekitar. Ya, baik, terima kasih. Norma adalah peraturan yang harus ditaati. Iya, Norma adalah pedoman, aturan, dan kaidah. terima kasih. Norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat, ada yang tertulis dan ada pun yang tidak tertulis. Iya, baik, terima kasih. Norma itu adalah peraturan yang berlaku di masyarakat sekitar. Iya, terima kasih. Norma adalah peraturan yang harus kita taati. Iya, terima. Pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana seandainya jika norma yang ada di Indonesia itu dihilangkan? Semua manusia yang ada di Indonesia bebas terhadap semua aturan. Yo, silakan ya. Jadi bagaimana seandainya norma yang ada di Indonesia itu tidak berlaku, teman-teman? Iya. Silakan. Akan terjadinya kegaduhan di lingkungan masyarakat. Baik, silakan, terima kasih di bawahnya ya, di sebelahnya. Akan terjadi kegaduhan antara satu sama lain. Oke, baik. Terima Akan kasih. menimbulkan permasalahan di lingkungan dan akan terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih. Akan terjadi permasalahan di jalan raya karena tidak ada lampu lalu lintas. Oke, baik. Maka akan merusak kesejahteraan dan membuat lalu lintas macet. Ya, terima kasih. Akan terjadinya kegaduhan di lingkungan masyarakat atau terjadinya kecelakaan di jalan raya. Baik, terima kasih. Akan terjadinya kegaduhan. Kalian benar ya. Pintar-pintar ternyata di kelas 4. Wih, perlu kita tepuk tangan buat semua. Ya. Kalian mengerjakan dulu lembar kerja siswanya ya. Langsung diisi aja ya. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Oke, sok silahkan diisi. Selamat bekerja. Baik anak-anakku, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Ya, per kelompok aja dulu. Ya, per kelompok dikumpulkannya. Ya. Silakan. Ya. Silakan kalian bersiap-siap untuk pulang ya. Baik, sudah siap? Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali tentang bagaimana tata cara untuk menjaga norma-norma tersebut supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang akan berdoa biar selamat di perjalanan dan kita bisa berjumpa lagi pada esok hari. Dilanjut dengan kelompok yang di belakang.